Gua baru aja nemuin salah satu pemberdayaan yang letaknya tuh nggak jauh dari Semaga. Pemberdayaan ini ada di desa Bobosan, namanya Posyandu Bawal. Kok posyandu bawah masuk ke pemberdayaan, Bang? Ya mana saya tahu, saya juga dikasih tahu. Posyandu Bawal adalah sebuah pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal yang di dalamnya terdapat pemeriksaan kesehatan terhadap balita. Posyandu ini punya sekitar 8 pekerja yang siap membantu ibu-ibu semuanya dalam mengecek tumbuh kembang anak. 2 diantaranya bidan, 1 dari orang kelurahan, dan 5-nya itu orang kader desa. Mereka itu nggak digaji alias sukarelawan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama video wawancara kami bersama Ibu Erni Sriwahyuningsi selaku kader Posyandu Bawal. Selamat siang Ibu, boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai tentang Posyandu? Boleh, silakan. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan dulu. Oh iya, nama saya Ibu Erni Sriwahyuningsi, alamat Bobosan RT 2 RW 1, saya kader Posyandu Bawal, Bobosan. Sebelum itu, apa sih Ibu kepanjangan dari Posyandu? Posyandu itu pos pelayanan terpadu. Pos pelayanan terpadu yaitu Posyandu itu merupakan pilar utama dan garis pertahanan terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Posyandu itu ada 5 meja. Meja yang pertama yaitu pendaftaran, 2 pengukuran tinggi badan dan berat badan, 3 pencatatan, 4 penyuluhan, 5 pelayanan kesehatan. Yang menjadi pengurus di Posyandu itu siapa saja yang mau, karena kader Posyandu itu judulnya itu tenaga sukarela. Jadi tidak ada paksaan, yang mau bergabung silahkan. Soalnya di Posyandu itu nggak ada honornya, kita kerja sosial. Posyandu itu sangat penting untuk pertama ibu hamil, ibu nifas, dan untuk balita. Pelaksanaannya ya nanti setiap bulan di Posyandu saya itu setiap tanggal 16 ada penimbangan Posyandu balita. Nanti setiap datang itu di 5 meja itu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu pendaftar dulu. Nanti setelah mendaftar ditimbang, diukur tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan. Nanti setelah itu baru dicatat di buku KMS. Terus setelah di buku KMS nanti ada bidan yang ngasih penyuluhan ke ibu balita. Misalnya ada ibu balita yang tanya seputar masalah balita, nanti dari bidan akan menerangkan. Targetnya ya balita, ibu hamil, ibu nifas. Manfaatnya sangat bagus. Balita dan ibu balita bisa tahu perkembangan balita. Contohnya dari berat badan, tinggi badan. Terus yang tidak tahu masalah balita bisa tahu, misalnya umur 1 tahun, 6 bulan sudah begini-begini. Makanya setiap balita dan ibu hamil diwajibkan sering membaca buku KIA yang pink ini. Buku ini yang punya ibu hamil pasti dikasih ini sampai umur bayinya 5 tahun. Jadi ini lanjutan dari ibu hamil. Ini makanya dianjurkan ibu balita, ibu hamil harus rajin membaca buku ini. Ini penting sekali, ini banyak sekali ilmunya. Kalau di tempat saya itu di rumah Ibu Sutego setiap tanggal 16. Untuk bulan ini kebetulan ada pemberian vitamin A umur 6 sampai 1 tahun,
warnanya biru, 1 tahun sampai 5 tahun warnanya merah. Mungkin segitu saja pertanyaan dari kami. Oke, kira-kira segitu aja wawancara dengan Ibu Erni selaku kader Posyandu Bawal. Selanjutnya, kita ada wawancara juga nih dengan Ibu Diva. Beliau adalah ibu dari salah satu balita yang telah melakukan rutinitas kegiatan Posyandu setiap bulannya. Perkenalkan, saya Felicita Lisa Rapli dari SMA 3 untuk mewawancarai Ibu. Ibu boleh perkenalan dulu nama Ibu dan anaknya? Iya, nama aku Diva. Kalau ini nama anaknya Kanaya Sunera. Dampak apa saja yang Ibu rasakan setelah mengikuti Posyandu di sini? Dampaknya banyak, bisa lihat pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan. Setiap bulannya kan juga dicek gitu. Nanti waktu pertumbuhan badannya, tinggi badannya bagus sih kalau ada Posyandu. Mulai dari biasanya umur berapa nih karena ya ikut Posyandu? Kanaya dari umur 3 bulan udah ikut Posyandu. Ibu rutin untuk melakukan Posyandu? Rutin kok, rutin. Setiap bulannya rutin. Oke, segitu saja. Ya, sama-sama. Posyandu Bawal menimbulkan dampak positif bagi masyarakat sekitar karena bisa melihat tumbuh kembang anak mulai dari tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Oh iya, kita juga mewawancarai salah satu bidan yang sedang bertugas di sana. Oh ya, nama saya Dinta, bidan Kelurahan Bogosan. Di sini saya mau tanya, kegiatan apa saja yang dilakukan saat Posyandu melepaskan enggak? Ya kayak tadi dilihat ada penimbangan. Pertama datang harusnya sih ada 5 meja ya, pendaftaran dulu, terus kegiatannya ya penimbangan, pengukuran tinggi badan, lila, sama lingkar kepala. Terus nanti kalau misalnya ada yang gizi, ada penyuluhan juga untuk balita yang menurut saya tidak naik berat badannya gitu. Di sini ada pemberian vitamin apa saja yang diberikan kepada anak-anak? Vitamin A sama nanti obat cacing gitu. Bukan ini imunisasi tuh. Menurut Bu Bidan, dampak yang terjadi setelah melakukan Posyandu terhadap balita itu apa saja? Ya jadi tahu pertumbuhannya ya. Jadi kenaikan berat badannya, kenaikan tinggi badannya atau panjang badannya, kayak gitu, perkembangan sesuai anaknya. usia atau tidak? Gitu, sesuai usia atau tidak harusnya. Sudah sih, Bu. Segitu saja. Udah gitu aja. Oke. Sama-sama. Kira-kira segitu aja video wawancaranya. Selanjutnya kami akan menganalisis mengenai Posyandu. Kita mau ngejawab nih soal pertanyaan yang tadi ada di awal video, yaitu kenapa Posyandu masuk ke dalam pemberdayaan komunitas? Nah, pertanyaan ini bakal dijawab sama teman saya yang bernama Vivi. Sebagaimana kita ketahui, Posyandu merupakan suatu upaya kesehatan yang bersumber dayakan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam membangun Posyandu adalah kunci dari keberhasilan Posyandu. Tujuan utama Posyandu adalah meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat di wilayah mereka. Indikator kesehatan yang jelas dapat dilihat dari tercapainya kunjungan sasaran Posyandu, seperti penimbangan balita, kunjungan ibu hamil, dan imunisasi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang upaya mempertahankan dan meningkatkan status gizi, serta kesehatan ibu dan anak melalui kemampuan kader, manajemen, dan fungsi Posyandu. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu Bawal yang terletak di Desa Bobosan dapat dikatakan berhasil karena aktifnya peran masyarakat untuk mengikuti kegiatan Posyandu ini. Masyarakat memiliki kesadaran atas pentingnya perkembangan kesehatan baik untuk ibu, bayi, dan balita. Melalui Posyandu ini, masyarakat juga merasa mudah dalam mendapatkan informasi kesehatan. Dampak positif yang didapatkan masyarakat melalui kegiatan Posyandu diantaranya memperoleh informasi kesehatan dan perkembangan balita, serta mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Terima kasih sudah menonton tugas video sosiologi kami yang berjudul Pemberdayaan Komunitas di Posyandu Bawal. Kira-kira pemberdayaan ini berhasil atau enggak nih? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.